Sebelumnya kan kita sudah sudah jelaskan bahwa apa itu morfologi dan kami akan langsung ke jurnal yang kami review. Eh, tapi sebelum itu topik yang kami bawakan ada dua. Yang pertama adalah abbreviation dengan error, morphological error. Jadi yang pertama adalah abbreviation. Di jurnal yang kami review, menjelaskan bahwa jurnal ini bertujuan untuk mencari problematika dari sebuah eh, fenomena yang ada di lexical morphology dengan konteks yang eh, ada di media sosial, khususnya entah itu Instagram dan segala macam. Jadi di dalam jurnal ini disebutkan beberapa contoh dari abbreviation itu tersebut, mulai dari neologism yang sempat dipresentasikan oleh grup 1. Di sini kami mengambil contoh yaitu girl menjadi girl. Oh iya, sebelumnya jurnal ini merupakan jurnal yang dibuat yang mengusung tema untuk Zambian online media. Jadi di negara Zambia dengan konteks online media, sosial media. Kemudian ada setelah dari neologis itu ada initialism atau akronim. Misalnya ada I don't care menjadi AIDC, kemudian clipping dari honey menjadi han, kemudian blending you all jadi y'all, affection LOL plus EST menjadi lawless yang artinya adalah out loudness, and compounding itu kayak contohnya foto bomber itu artinya adalah one who invades someone else photos. Kemudian ada social media, ini bacanya saya nggak tahu ya, mungkin pseudo construction yang dari itis menjadi its, ITX. Kemudian social media pseudo compounds, Facebook and anniversary menjadi faceversary. The study confirmed that the Facebook and WhatsApp as social media platform have laid a foundation for newly coined word. Jadi maksudnya adalah Facebook dan WhatsApp ini merupakan media sosial yang menjadi platform untuk pembuatan atau munculnya beberapa kata baru. Ya, seperti yang kita tahu adalah neologism yang dijelaskan oleh grup 1. Kemudian para researcher yang melakukan penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa new words have been coined with time, and social media neologism should be seen as an outcome of the creativity and language as well as productivity. Kemudian yang kedua ada dari Kadim dan kawan-kawan, yaitu acronym and abbreviation in the language of social media. Studi ini berfokus pada mencari tahu bagaimana mahasiswa atau student menggunakan akronim dan abbreviation dalam bahasa di sosial media mereka. Yang kita temui di jurnal ini ada beberapa. Saya mengambil bertiga saja. Seperti jika kita menulis sebuah address, kita biasanya menyingkat menjadi ST atau misalnya JL atau jalan instead of street or avenue. Kemudian yang sering kali kita temui adalah example. Example biasanya kan adalah word yang lengkap. Tapi kalau kita pakai di sosial media, mungkin kita pakai EX atau IG, sorry. Kemudian yang ketiga adalah how about versus yang biasanya kita singkat dengan FVS, sorry. Kemudian yang ketiga ada dari Tengku Sepora dan kawan-kawan. Ini menjelaskan tentang mengeksplorasi tentang varian dari slang yang digunakan oleh orang-orang Malaysia yang menggunakan bahasa Malaysia dalam tweetan. Jadi di sini kami menemukan bahwa kategori abbreviation itu misalnya
Yang pertama itu shortening. Jadi misalnya ada ORG itu artinya orang. Kemudian acronym and abbreviation ada OMG, oh my god. Dan selanjutnya bisa dibaca ada huhuhu, the sound of person sobbing, itu kayak menangis. Kemudian ada, ini saya nggak ngerti apa artinya, 2R2 itu mungkinlah bahasa Malaysia karena saya bukan orang Malaysia. Kemudian ada hazza itu indicate untuk tertawa. Kemudian ada banyak lagi selain itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa abbreviation itu menggunakan emoji. Jadi misalnya di bawah itu ada emoji apa namanya apa ya, meledek gitu. Kemudian yang keempat ada dari Emma, the morphology and effect of SMS social media habitation on the spelling patterns of some secondary student in Delta State, Nigeria. Ini kami temukan ada abbreviation yang sangat simple. Misalnya ada phonetic representation. Misalnya untuk menjelaskan, misalnya ada untuk bertanya why, jadi pakai y, terus kalau misalnya you jadi u dan d jadi de. Kemudian ada juga selain dari phonetic representation, ada juga vowel deletion. Jadi maksudnya vowel deletion itu menghapus vowel-vowelnya seperti should, would, please. Jadi SHLD, WLD, PLZ dan PLS. Itu yang saya highlight dari jurnal-jurnal yang saya baca, dari jurnal yang kami baca, kemudian akan dilanjutkan oleh Puspita. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Halfian, Ramadhani, dan Masri yang berjudul Abbreviation in Social Media Account Status on Instagram @dasatlektif212, dan juga Cendramata Sofyan yang berjudul Abreviasi dalam Percakapan Sehari-hari di Media Sosial, Suatu Kajian Morfologi, serta yang ketiga ada Dila dan Agustina yang berjudul Use of Abbreviations in Social Media Account of Public Officials and Their Impact on Communication Effectiveness. Pada ketiga jurnal ini saya menemukan abbreviation yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu dieja per huruf seperti contohnya MUI yang memiliki kepanjangan Majelis Ulama Indonesia, dan DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah, serta ada CLBK dan FYI. Sedangkan untuk tipe yang tidak dieja per huruf ada males, belum, saya, dan tapi. Biasanya menurut saya untuk abbreviation yang tidak dieja per huruf ini untuk selanjutnya ada akronim, yaitu pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonetik bahasa Indonesia seperti FIB dan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada contraction yang merupakan pemendekan yang meringkas leksim dasar atau gabungan leksim seperti baper atau yang bisa kita sebut bawa perasaan, dan juga contohnya seperti tak yang kita pendekkan dari kata tidak.
Untuk selanjutnya ada fragment atau penggalan, yaitu pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian leksim seperti contohnya prof dari profesor atau subs dari subscribe. Yang terakhir ada letter simbol, yaitu lambang huruf yang merupakan pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur seperti cm yaitu sentimeter dan gram yang biasanya disingkat dengan huruf G. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Brandes dan kawan-kawan yang berjudul For the Person, the Morphological Structure of Generation Z Slang in Social Media. Pada jurnal ini saya menemukan beberapa tipe, yaitu pada coinage itu adalah proses of creating new words. It's often seemingly out of nothing, either consciously or unintentionally. Contohnya adalah seperti kita biasanya menyebut air mineral dengan aqua. Nah, padahal aqua itu adalah suatu brand. Biasanya coinage ini dipakai untuk names for commercial goods that become general terms for any version of that product. Selanjutnya ada borrowing, yaitu word formation process in which a word from one language is borrowed directly into another. Dan ada compounding atau another word formation process based on the combination of lexical element. Menurut Yule tahun 2010, ini contohnya seperti sun and burn. Kalau dijadikan satu jadi sunburn, atau text dan book bisa menjadi textbook. Sedangkan selanjutnya ada blending, yaitu the process of combining two distinct forms into a single new expression. Contohnya adalah pada jurnal ini saya menemukan slang, yaitu ampogi di bahasa Filipina. Itu merupakan kombinasi antara ang dan pogi. Lalu ada Thursday yang merupakan kombinasi dari Thursday dan date. Kemudian ada clipping, yaitu teknik for reducing or shortening a word without affecting its meaning. Contohnya di Generation Z Slang pada jurnal ini ada carry from carry bells, dan juga ada zoop from WhatsApp. Selanjutnya ada akronim, seperti yang saya temukan pada jurnal sebelumnya, yaitu pemendekan suatu kata, seperti I miss you so much, jadi ditulis hanya dengan IMYSM, lalu oh my god jadi OMG, dan sebagainya. Selanjutnya adalah affixation, yaitu word formation process of attaching a morpheme or affix to a word in order to generate a distinct form of that word or a new term with a different meaning. Contohnya adalah cutie, yang merupakan kata cute ditambah IE, dan juga pada Generation Z Slang ini ada momshi, yaitu kata mom ditambah SH ditambah IE. Lalu ada conversion, yaitu change in the function of a word, such as when a noun becomes a verb without any reduction. Lalu selanjutnya ada multiple process, yaitu a word formation process which involves the functioning of more than one process at work in developing a specific word. Seperti contohnya ada kita kids, merupakan compounding dari kita yang berarti si atau meet dengan kita tayo dan menjadi kita kids. Selanjutnya ada contraction, yaitu word formation process involves combining two or more words into one by removing critical letters or sounds. Seperti you all yang harusnya tertulis you and all. Dan ada reduplication, yaitu
the replication of a segment inside a word, such as syllable, morpheme, or fraction, to generate a novel term or augment the semantic significance of the original word. Contohnya ada di Generation Z slang ini cute dari cute, tulisan cute itu menjadi K, Y, U, dan T. Lalu terakhir ada change of spelling, di mana another word formation process which a word spelling is modified to generate a novel term or express meaning. Seperti miss you, tulisan miss you, MISSU ditulis dengan menggunakan MIZZ dan U. Oke, untuk selanjutnya tentang error morfologi, yaitu tentang kesalahan morfologi pada tataran morfologi. Iya, gitu. Ini aku. Oke, untuk yang selanjutnya adalah error. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan suatu bahasa lisan maupun tulisan yang menyimpang dari suatu kaidah ataupun norma di dalam bahasa Indonesia. Terdapat istilah lain yang bersinonim dengan kata kesalahan ini, yaitu error, kekeliruan, atau mistake. Itu menurut Tarigan tahun 1997. Apa itu kekeliruan? Kekeliruan adalah penyimpangan bahasa dari kaidah yang berlaku, tetapi tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa, atau biasa kita sebut dengan typo. Untuk error sendiri adalah kesalahan berbahasa akibat penutur ini melanggar kaidah atau aturan bahasa, breach of code. Jadi error ini biasanya disengaja juga. Untuk yang mistake ini kesalahan berbahasa oleh penutur akibat tidak tepat memilih kata pada situasi tertentu. Untuk mistake ini biasanya berhubungan dengan konteks ataupun berhubungan dengan situasi kondisi atau berhubungan dengan siapa yang menjadi lawan tuturnya. Mohon maaf, untuk saya memilih 4 jurnal tentang kesalahan atau error morfologi ini. Yang pertama adalah analisis kesalahan morfologi pada unggahan Instagram @raffinagita 1717. Terdapat topik menarik yang bisa didapatkan dari Instagramnya Raffinagita ini, yaitu adanya wujud kesalahan morfologi yang bisa diklasifikasikan menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada kesalahan afiksasi, yang kedua ada kesalahan reduplikasi, dan yang ketiga ada kesalahan sufiks. Kesalahan-kesalahan tersebut itu terjadi karena beberapa faktor yang menjadi sumber kesalahan dalam tataran morfologi bahasa Indonesia. Salah satu faktornya adalah salah dalam penentuan bentuk asal. Yang kedua, fonem yang seharusnya luluh itu tetapi tidak diluluhkan atau sebaliknya. Faktor yang ketiga tentang penyingkatan morfem men, ming, meng, dan menge itu menjadi ne, nye, dan juga nge aja. Faktor yang keempat biasanya kita sering temui juga, yaitu perubahan morfem ber, per, ter itu menjadi be, po, dan juga te. Contoh yang bisa didapatkan atau data yang bisa didapatkan dari data ini adalah kesalahan afiksasi. Mohon maaf teman-teman. Kesalahan afiksasi ini contohnya adalah ayo sepedahan lagi yuk. Ada kesalahan dalam penulisan morfologinya, yaitu penggunaan sufiks an pada kata sepedaan. Yang seharusnya jika diperbaiki itu dia harusnya ditambah dengan prafiks ber pada kata dasarnya, yaitu kata dasar sepeda, sehingga menjadi bersepeda. Dan an itu sufiks an alangkah baiknya dihilangkan. Untuk yang kesalahan reduplikasi, data yang ditemukan itu ada, slide-nya mundurin lagi, Ju. Masih belum selesai yang slide ini. Ju. Slide-nya, nah, untuk kesalahan reduplikasi ini, temuan datanya adalah bla bla bla, Ju. Slide-nya belum selesai. Ya.
Oh iya, Softies mau bagi-bagi hadiah jutaan voucher belanja dan hampers buat kalian semua. Ada kesalahan pada tataran morfologinya, yaitu penggunaan reduplikasi secara keseluruhan. Pada reduplikasi keseluruhan ini, karena memiliki makna yang sama, seharusnya itu kata bagi-bagi diberikan afiks berupa konfiks mem dan juga men. Untuk bagi-bagi ini ketika mendapatkan afiksasi atau perbaikan dari mem dan kan ini harusnya adalah menjadi membagikan. Yang ketiga, tentang kesalahan sufiks. Contoh datanya adalah, jadi bisa jagain kamu dari badai sister bulanan. Ada kesalahan di dalam penggunaan sufiks in pada kata jagain. Seharusnya jika ini ditambahkan prefiks men, itu menjadilah kata jagain ini menjadi kata menjaga. Bisa di next slide-nya. Bisa di next slide. Di aku belum. Udah. Oke, yang kedua adalah analisis. Jurnal yang saya ambil adalah analisis kesalahan berbahasa di bidang morfologi dan juga ejaan pada judul YouTube di channel Mbak Paula. Pada artikel ini dapat ditemukan tentang kesalahan mengenai pembentukan kata atau morfologi dan juga kesalahan ejaan yang meliputi tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, huruf kapital, huruf abjad, huruf miring, dan juga bentuk ulang. Contoh dari data yang ditemukan, salah satunya adalah semua barang hilang. Paula mulai gak kuat sama Baim. Pembentukan kata SM ini memiliki makna sama ketika kita lihat di dalam KBI. Tetapi jika penulisan secara yang sesuai dengan kaidah itu harusnya dituliskan secara utuh, yaitu sama, tidak harus disingkat, karena tidak ada faktor-faktor yang mengharuskan kata ini disingkat. Untuk yang kesalahan ejaan dapat ditemukan data diam-diam renovasi rumah istri, titik-titik, surprise, terharu, bahagia. Ini ditemukan ada kesalahan ejaan mulai dari tanda hubung, tanda titik, dan juga tanda seru. Tanda hubung di sini mereka menuliskan adanya spasi di antara keduanya. Padahal seharusnya untuk menulis kata hubung ini tanpa diberikan spasi. Untuk yang titik-titik dua ini harusnya cukup dengan titik satu untuk memberikan jeda pada kata surprise, dan juga untuk tanda seru ini harusnya juga cukup satu aja untuk menerangkan ekspresi dari judul ini. Biasanya kalau kesalahan ejaan ini juga kita sering temukan di kolom chatting dengan orang tua ataupun bapak-bapak kita. Karena bapak-bapak tuh seringnya pakai titik-titik untuk pengganti spasi. Contoh. Untuk jurnal yang ketiga yang saya ambil yaitu mengenai analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi pada Takarir Instagram Universitas Negeri Semarang edisi Oktober 2022. Di dalam artikel ini pembahasannya itu mengenai kesalahan penggunaan afiks dan juga penggunaan kata dasar. Jika kesalahan berbahasa Indonesia terjadi secara sustainable di media sosial, maka eksistensi dari bahasa Indonesia yang baik dan juga benar ini akan mengalami degradasi. Untuk datanya ini saya ambil salah satunya adalah di mohon maaf teman-teman, ada kendala di sinyal WiFi. Saya lanjutkan untuk contoh data dari jurnal ketiga yang saya ambil, yaitu penulisan di dalamnya ini seharusnya itu dipisah aja karena
kata di ini menunjukkan sebuah posisi. Jadi alangkah baiknya untuk penulisan posisi ini dipisah. Kalau di dalamnya ini adalah sebuah kata kerja, maka penulisannya itu digabung. Yang kata berisikan ini berasal dari kata dasar berisi. Jadi untuk penulisan kata yang berisikan ini sebenarnya kurang tepat dalam penggunaan afiks jenis sufiksnya. Jadi bisa untuk imbuhan kan ini bisa dihapus dan perbaikannya itu ada di spasi kata di dan juga penghapusan kata kan. Untuk yang interjeksi dalam komentar terhadap cuitan akun Twitter @asnonim kajian morfologi ini merupakan jurnal keempat yang saya pilih. Di dalam sebuah kategori kata itu ada sistem klasifikasi kata yang meliputi dari verba, adjektif, adverb, nomina, pronomina, numeralia, dan juga kata tugas. Kata tugas terdiri dari beberapa bagian, salah satunya yang di sini adalah interjeksi. Interjeksi itu adalah sebuah kategori bahasa Indonesia yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan suasana hati seorang penutur di dalam sosial media. Data yang ditemukan ada interjeksi kekesalan, kekagetan, kejijikan, keheranan, dan juga ajakan. Contoh datanya, kalau interjeksi kekesalan ini gini, emang lu secakep apa sih anjir? Kata anjir ini merujuk pada contoh dari interjeksi kekesalan. Mengungkapkan isi hati yang komen ini, si pengomentar ini kesal karena adanya video yang ataupun adanya cuitan Twitter dari asenonim ini. Yang kedua ada interjeksi kekagetan ini contohnya wah apakah aku buluk. Kata wah ini mengungkapkan sebuah kekagetan dari yang berkomentar ini di dalam cuitan Twitternya asnonim. Interjeksi kejijikan ini diinterpretasi dalam kata idih. Kayaknya puas banget bercandain ceweknya tentang fisik. Jadi kata idih ini seorang penulis komentar ini merasa jijik adanya cuitan yang mengungkapkan bahwa di situ ada sebuah body shaming. Untuk yang interjeksi keheranan, contoh datanya adalah susah banget ya menghargai orang lain. Heran deh, sudah pasti tentu dari kata heran deh ini menginterpretasikan bahwa sang penulis komentar ini dia keheranan dengan adanya cuitan tersebut. Yang terakhir ada interjeksi ajakan. Contoh datanya adalah yuk saling menghargai yuk. Kata yuk ini sudah kita sering ketahui bahwa yuk ini adalah sebuah kata ajakan. Jadi sang penulis ini mengajak kita untuk menghargai satu sama lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk topiknya tentang error analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada unggahan akun Instagram Riaritis 1795. Yang pertama itu menurut Setiawati 2010, kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor suatu komunikasi atau menyimpang dari norma kaidah tata bahasa Indonesia yang meliputi kesalahan suatu kata atau kalimat dan kesalahan penggunaan ejaan yang menyimpang dari sistem ejaan yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, yang seperti yang dijelaskan oleh Nur Haririn sebelumnya, untuk morfologi itu dibagi menjadi 4, yang afiksasi. Yang pertama afiksasi, reduplikasi, selanjutnya menghilangkan huruf, dan selanjutnya penyingkatan. Kesalahan afiksasi itu apa? Afiksasi itu adalah merupakan proses morfemis yang terjadi pada pembentukan suatu kata atau yang bisa disebut dengan morfologi bahasa Indonesia, yang biasanya sering menimbulkan masalah dan mengenai ketepatan penggunaannya. Lalu selanjutnya afiksasi itu ada 4 bentuk afiksasi. Yang pertama
prefix, infix, suffix, dan konfiks. Yang biasanya prefix itu yang di depan, yang di imbuhan ber, di, ter, pen, se, per, pra, dan sebagainya. Lalu yang kedua infix, l, r, m. Lalu yang ketiga suffix, kan, an, i, an, nya, wan, is, dan sebagainya. Lalu belum, sebentar. Untuk yang kesalahan penghilangan huruf ini adalah kesalahan penggunaan kata yang terjadi apabila suatu kata dihilangkan atau disingkat dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata kerja, kata sifat. Untuk kesalahan afiksasi, saya mengambil satu contoh di akun Instagram Ria Ricis. Dulu nemenin daftar kampus, tahu 2, udah S2 aja. Selamat cum laude-nya, papanya Moana, sekolah terus ya, biar bisa jadi gurunya Moana. Nah, untuk analisis kalimat tersebut itu masih salah. Terdapat kesalahan penghilangan afiksasi yang berbentuk prefix. Yang pertama itu nemenin, seharusnya terdapat penambahan prefix men dan penambahan suffix in. Jadi menemani, lalu daftar itu juga lalu daftar itu mendaftar. Yang kedua itu tahu 2 itu yang seharusnya diubah menjadi tahu, yang dalam bahasa formal itu tahu itu yang ya, bukan tahu yang itu ya. Maksudnya tahu, mengetahui. Lalu udah itu seharusnya sudah ditambah S ya. Lalu S2 itu untuk S-nya seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan cum laude seharusnya cum laude. Dan JD itu seharusnya tidak disingkat jadi. Yang kedua itu kesalahan reduplikasi. Jadi siapa yang udah nonton vlog tiba-tiba ke Jogja. Nah, ini juga ada kesalahan penyingkatan. Terdapat pengurangan huruf S pada kata udah yang seharusnya sudah itu menjadi udah. Lalu terdapat penghilangan prefix me, seharusnya menonton, dan juga terdapat reduplikasi tiba-tiba. Seharusnya dirubah menjadi bisa mendadak gitu. Jadi yang benar itu jadi siapa yang sudah menonton vlog mendadak ke Jogja. Itu adalah mungkin judul dari YouTube Ria Ricis. Lalu yang ketiga itu kesalahan penghilangan huruf. Datanya itu saya ambil contohnya, apakah mereka tahu ada mermaid? Ya seperti yang sebelumnya itu, kata tahu itu seharusnya tahu dalam bahasa formal yaitu ada mermaid lagi bisa diubah sedang. Yang terakhir kesalahan penyingkatan. Nyerah adalah istirahat di RS aja. Seharusnya RS ini artinya adalah rumah sakit. Nah, seharusnya singkatannya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, untuk hasil dari jurnal tersebut itu terdapat kesalahan yang ditemukan untuk melingkupi kesalahan dalam pengurangan prefix ada 31, suffixnya 3, infixnya 1, penghilangan hurufnya 21, dan penggunaan huruf kapital atau huruf besar atau huruf kecilnya 6, dan kata berulang yang tidak tepat itu ada 7, dan pemisahan dan penyambungan kata itu ada 4, dan serta kesalahan dalam penyingkatan kata itu ada 7. Nah, itu contoh kesalahannya, diantaranya nonton, nyasar, nonton, tahu, aja, sekolah, bismillah, di mana, minggu, RS, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, jurnal yang kedua itu saya temukan hasil penelitian dari analisis morfologi pada akun Twitter Firsa Besari.
Untuk kesalahan berbahasa di bidang morfologi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu menurut Setiawati 2019. Penghilangan afiks, yang pertama penghilangan afiks, yang kedua bunyi yang seharusnya luluh namun tidak diluluhkan, yang ketiga peluluhan bunyi yang seharusnya tidak diluluhkan dan penggantian morfem, lalu penyingkatan morfem, mem, men, meng, meng, dan pemakaian afiks yang tidak tepat, lalu penentuan bentuk dasar yang tidak tepat, dan penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, lalu pengulangan kata majemuk. Selanjutnya, nah ini analisis beberapa contoh data di dalam jurnal analisis berbahasa dalam bidang morfologi pada undahan akun Twitter Firza Bersari. Contohnya itu enteng banget, itu jari ngetik, aku kangen segampang dulu ngetik, kita udahan. Nah, untuk kesalahannya itu terdapat pada ngetik, seharusnya ya itu terdapat morfem meng dari kata ngetik, itu seharusnya diganti mengetik. Lalu yang contoh kedua itu udah sering memperingatkan diri sendiri kalau jatuh hati bawa juga kepala, supaya bisa mikir, malah nantinya keras kepala, kepalanya keras hati. Untuk yang ini kesalahannya itu terdapat pada kata mikir, yang terdapat kesalahan peluluhan huruf. Peluluhan huruf, kata mikir sebaiknya menggunakan prefiks ber, menjadi berpikir. Lalu selanjutnya, yang contoh selanjutnya itu kita berdua. Next, ya, kita berdua kayak iPhone dan Windows, udah nyolok tapi susah terkoneksi. Nah, kesalahan yang ketiga ini terdapat pada kata nyolok karena peluluhan juga, dan tidak tepat untuk penyingkatan morfem kata nyolok ini seharusnya ditambahi morfem ter dan berubah menjadi kata tercolok. Ya. Yang terakhir ini susah nyari yang sefrekuensi karena bukan radio. Kesalahan katanya itu terdapat di kata nyari. Yang ini analisis peluluhan bunyi juga, yang tidak tepat dalam penyingkatan morfem men, seharusnya kata nyari itu dirubah menjadi mencari. Next. Untuk hasil penelitian di dalam jurnal ini itu terdapat kesalahan morfologi yang ditemukan. Salah satunya itu 3 kesalahan karena penghilangan prefiks dan penggunaan sufiks, 4 kesalahan karena penyingkatan morfem, serta 2 kesalahan morfologi karena penyingkatan morfem juga, dan 1 kesalahan pembentukan kata, 1 kesalahan karena penggunaan sufiks yang tidak tepat. Next. Soal Mbak sudah atau masih ada lagi? Masih ada Bu, ini masih ada. Mungkin bisa dipersingkat ya? Ya. Next. Diambil untuk Juju. Tidak perlu semua yang dipresentasikan. Oh ya, baik Bu. Dipilih satu yang fenomenal atau mana yang katakanlah menurut Mbak Nur akan mewakili dari kelompok ini, atau katakanlah yang mewakili dari presentasi Mbak Nur. Kalau masih ada yang lainnya. Ini untuk apa? Hostnya ini Bu. Live group. Live meeting. Sebentar. Live meeting. Oh, ada yang jaringannya putus. Iya.
Kita menunggu kelompok yang terakhir. Baik, selanjutnya ini analisis kesalahan berbahasa morfologi pada unggahan akun Twitter juga sama seperti sebelumnya. Ya, penggunaan morfem juga. Ini berikut ini contohnya untuk mempersingkat saja. Ya, saya mengambil 2 contoh ini. Lalu selanjutnya ya. Ya, sudah. Hampir sama kayak sebelumnya. Lalu ini beberapa referensi jurnal yang kami gunakan. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya supaya tidak ngantuk. Oke, sambil menunggu kelompok yang terakhir untuk informasi materi UTS mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini ya. Itu satu. Kemudian untuk teknisnya ujian tulis. Jadi untuk UTS di linguistik kontemporer, UTS berupa ujian tulis, kemudian untuk final test kita tunggu ronde berikutnya ya. Yang paling dekat kan UTS ya, nanti ujian tulis. Nanti akan dibicarakan apakah itu online atau offline. Sepertinya kalau online di tempat masing-masing bermasalah dengan jaringan ya. Untuk HS kita project, biasanya kita project untuk final test. Oke, silakan disiapkan untuk kelompok yang terakhir. Oke, silakan. Siapa dulu? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan presentasi tentang tren penelitian morfologi yang ada di Indonesia. Presenter dari presentasi ini adalah saya, Aura Hilda Haryono, kemudian ada Aulia Nur Eliza, ada Jihan Fatih Nuriza, dan juga Bomi Yunir Santoso. Next. Kak. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menjelaskan tentang contohnya. Jadi salah satu contoh mengenai penelitian tentang morfologi yang ada di Indonesia adalah penelitian tentang kata majemuk dalam istilah uang di masyarakat Rote Dengka. Rote Dengka adalah salah satu bahasa daerah yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ciri kata majemuk, jenis kata majemuk, dan struktur kata majemuk yang ada dalam istilah uang di masyarakat Rote Dengka. Untuk hasilnya adalah ada 2 ciri kata majemuk dalam istilah uang dalam dialek Dengka, yaitu ciri berdasarkan sifat konstruksi dan sifat unsur. Ciri sifat konstruksi kata majemuk dalam dialek Dengka digolongkan dalam konstruksi pekat, yang artinya adalah unsur pembentuknya tidak dapat disisipi oleh unsur-unsur dalam frasa.
Sedangkan dari unsur pembentuknya, semua unsur pembentuk kata majemuk dalam penelitian ini terbentuk dari leksem dasar dan belum mengalami proses morfologis yang berhubungan dengan afiksasi. Lalu hasil yang kedua yaitu jenis kata majemuk. Jenis kata majemuk ini dibagi atas dua bagian, yaitu karma daraya dan tatpurusa. Jenis kata majemuk digolongkan dalam jenis karma daraya ini apabila unsur kedua dari kata majemuk yang berfungsi sebagai menerangkan berkelas kata sifat. Jadi contoh dari karma daraya ini adalah uang panas, tapi dalam bahasa Rote Dengke. Dalam yang berarti uang panas ini, panasnya itu menerangkan kata benda yang ada di depannya. Dan panas ini adalah kata sifat. Uang panas ini bukan berarti uangnya panas, tapi maksudnya adalah uang panas itu uang yang hasilnya didapat dengan cara curang. Lalu yang berikutnya adalah tatpurusa, yaitu apabila unsur kedua yang berfungsi sebagai menerangkan unsur pertama tidak berkelas kata sifat atau selain kata sifat. Jadi kata kedua dalam suatu kalimat itu tidak bersifat kata sifat, misalkan kata benda atau bahkan kata kerja. Struktur kata yang ketiga atau struktur kata majemuk yang ada dalam istilah uang di masyarakat Rote Dengka adalah berkonstruksi tetap. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pembentuknya yang tidak dapat dipertukarkan posisinya baik yang berstruktur. Jadi kalau misalkan kata benda, dia hanya aturannya hanya dalam bahasa Rote Dengka ini, kata benda hanya bisa diikuti kata benda, hanya bisa diikuti kata kerja juga, dan hanya bisa diikuti oleh kata adjektif. Dan ini tidak bisa ditukar-tukar posisinya, alias tetap. Next. Ya udah. Oke. Oke, udah bisa lihat semua ya teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang tipologi morfologi bahasa Bali. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mencari kemungkinan proses afiksasi apa aja yang ada di bahasa Bali. Nah, proses afiksasi di bahasa Bali ini ditemukan ada dua tipologi. Yang pertama adalah tipologi aglutinasi yang definisinya adalah sistem pembentukan bahasa yang kata-katanya terdiri bisa lebih dari satu atau satu morfem. Contoh dari tipologi aglutinasi ini sendiri bisa ditemukan di rumpun bahasa Austronesia. Contohnya bahasa Indonesia, Jawa, dan Bali yang akan dijelaskan di jurnal ini. Ciri-ciri dari tipologi aglutinasi sendiri di bahasa Bali adalah adanya proses afiksasi Di sini proses afiksasi itu ada yang prefiks. Di sini proses afiksasinya itu ada prefiks, sufiks, dan konfiks yang mencampurkan prefiks dan sufiks. Contohnya, salah satunya adalah di kalimat pianakne mabali TV. Artinya adalah anaknya menonton TV. Nah, mabali di kata ini sendiri itu adalah kata ini
itu artinya menonton. Karena dia jadi verba di sini untuk mendukung kalimat pianakne mabali TV, dia itu menggunakan prefix ma dengan kata dasar Bali. Dan yang kedua, tipologi inkorporasi bahasa Bali yang menyatukan sejumlah morfem menjadi satu dengan memanfaatkan si konfiks ini tadi. Contohnya sendiri adalah imade madokaran, yang madokaran itu sendiri berasal dari menekin dokar. Dia itu kayak menggabungkan verba dengan kata objeknya jadi madokaran, yang artinya imade naik dokar. Yang kedua adalah malinga matopeng, yang tadinya matopeng itu adalah katanya dari nganggo topeng jadi matopeng, yang artinya malingnya pakai topeng. Selanjutnya, sebentar. Oke, selanjutnya mengenai analisis reduplikasi morfomis bahasa Jawa dialek Surabaya. Nah, bahasa Jawa sendiri itu kan banyak ya persebarannya. Nah, ini di jurnal tersebut ini berfokuskan di Surabaya. Nah, hal yang membedakan dari bahasa Jawa kota-kota lain seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis proses reduplikasi bahasa Jawa dialek Surabaya. Nah, dalam hasil penelitian dari researcher tersebut terdapat 5 jenis kata ulang dalam bahasa Jawa dialek Surabaya. Yang pertama adalah kata ulang utuh. Contohnya adalah kata are-are. Nah, itu bermakna tujuannya itu tujuan dari kata ulang tersebut adalah agar mengidentifikasi bahwa kata tersebut ulang sebagian. Contohnya adalah kata bal-balan dalam bahasa Indonesia adalah sepak bola seperti itu. Dan yang nomor 3 adalah kata ulang berubah bunyi yang bermakna perbuatan yang dilakukan terus-menerus dan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan. Contohnya adalah kata Bali kalau direduplikasi menjadi bola Bali atau kembali bahasa Indonesianya. Nah, kalau yang keempat adalah kata ulang berimbuhan yang memiliki makna sesuai imbuhannya. Contohnya adalah kata wong-wong plus an, jadi dibaca wong-wongan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kata ulang semu. Contohnya adalah kata sendiri maka tidak akan memiliki makna. Jadi kata woro itu kalau nggak ada pasangannya woro-woro itu berarti nggak ada maknanya. Jadi bakal ketahuan maknanya kalau double, jadi woro-woro yaitu pengumuman seperti itu. Mungkin bisa di next Mbak Jihan.
Oke, apakah selanjutnya bisa saya? Mbak, Mbak Aulia. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Mas Bomi, silakan. Oke, untuk oke, next slide, minta please, next slide please. Next lagi. Oke, sekarang saya akan yes, oke, betul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis proses morfologis antara bahasa Jepang standar dan bahasa dialek Kansai dalam channel YouTube Arisaka. Oke, jadi bahasa Jepang sama dialek Kansai berbedanya apa, Mas Bumi? Oke, perbedaan bahasa Jepang standar dan dialek Kansai adalah bahasa Jepang standar itu adalah bahasa Jepang yang dituturkan oleh orang Jepang itu sendiri. Sedangkan dialek Kansai adalah bahasa daerah yang hanya dituturkan oleh orang yang orang penduduk di Osaka, di Osaka dan daerah Kyoto situ ya. Tapi mayoritas pengguna dialek Kansai adalah di Osaka. Oke, tujuan penelitian ini adalah memadankan dan menganalisis proses morfologis yang terdapat dari perbedaan bahasa Jepang biasa dan dialek Kansai. Ya, saya ulang lagi, bahasa Jepang biasa itu ya bahasa yang secara umum digunakan oleh orang Jepang atau mungkin dipelajari oleh kita sebagai orang asing. Kalau dialek Kansai adalah bahasa daerah Osaka gitu aja ya, bahasa daerah Osaka yang hanya dituturkan oleh masyarakat Osaka, yang dimana bahasa daerah tersebut sudah dikenal di mancanegara seperti kita Indonesia, bahasa Indonesia. Terus bahasa daerah kita yang dikenal oleh orang bule pasti bahasa Jawa ya kan, pasti bahasa Jawa. Orang Jepang pun juga mengenalnya bahasa daerah kita adalah bahasa Jawa, walaupun kita sebagai orang Indonesia adalah mengetahui bahwasannya bahasa daerah kita tuh sangat kaya. Oke, kita lanjut. Hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukan 53 data yang berupa kata kerja bantu, partikel akhir kalimat, dan kata sifat. Oke, dua proses morfologis yang dipakai adalah kontraksi dan pemenggalan. Oke, sekarang saya jelaskan proses morfologi kontraksi. Loh, maksudnya apa itu Mas Bumi? Proses morfologi kontraksi. Oke, proses morfologi kontraksi adalah Bentar, wait. Oke. Sebentar. Oke, proses morfologi kontraksi adalah proses pemendekan yang dimana dia meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem dasar atau gabungan leksem. Contohnya dari bahasa Indonesia, tidak berubah menjadi tak. Oke, tidak berubah menjadi tak. Misalnya tidak boleh jadinya tak boleh. Oke. Terus apa lagi? Tidak berubah menjadi tak. Terus kalau yang itu ya itu beda lagi ya. Tidak tak. Terus tidak itu tak. Oke, itu aja ya setahu saya ya. Oke, tidak itu berubah menjadi tak. Oke, sekarang langsung aja ke dalam bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Jepang asli, kata sifat ya, adjektif ya, dalam adjektif contohnya musukashi. Musukashi its meaning hard. Musukashi its meaning is hard. The meaning is hard. Oke, arti dari musukashi artinya sulit. Sedangkan kalau di proses kontraksi, kalau orang Kansai menyebutnya ialah muzui, artinya juga hard. Musui artinya sulit ya. Kalau dalam proses kontraksi ya, orang Kansai dulu memang menyebutnya musui. Memang saya sendiri pada saat kuliah dulu sempat tinggal di Jepang ya. Oke, sempat tinggal di Osaka juga, jadi saya at least tahu ya, 30% tahu ya, walaupun di sana 6 bulan saya tahu. Oke, selanjutnya kata-kata jigao itu artinya apa? Different. Its meaning is the meaning is different. Jigao berubah menjadi cao. Oke, orang Osaka bilang jigao itu jadi cao yo. Maksudnya that's different. No, that's not. That's different gitu ya. Oke. Jadi kata-kata tak. Jadi itu tak itu
I dan D-nya dibuang, jadi nyata. Sedangkan musukasi, jadi K, dan C-nya dibuang. K dan C-nya dibuang, karena I-nya kan double. K dan C-nya dibuang. Sedangkan Cigau, jadinya G-nya dibuang. Jadi I dan G-nya dibuang, ya gitu aja. Jadi secara singkatnya itu proses kontraksi. Sedangkan kalau pemenggalan itu contohnya apa Mas Bumi dalam bahasa Jepang? Oke. Contohnya kalau pemenggalan dalam bahasa Jepang itu misalnya kata wakaranai. Wakaranai ya, bahasa Jepang wakaranai, the meaning is I don't know. Oke. Oke, kalau dalam bahasa Osaka, dalam bahasa Kansai, pemenggalan wakaranai berubah menjadi wakarang atau wakaraheng. Jadi wakaran, cukup dengan wakaran. Jadi A dan I-nya dibuang. Jadi supaya terlihat simpel. Oke, gitu saja. Sekiranya cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang terakhir. Nomor, sudah yang terakhir? Already, ma'am. Yes, already, ma'am. Oke, satu aja. So very nice, ma'am. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, that's Yes. great job. Semuanya benar-benar luar biasa ya. Kita beri applause dulu untuk semua yang sudah presentasi. Thank you very Tetap much. semangat. Oke, begini. Sekali lagi terima kasih. Thank you for your, let's say, great presentations. But yang telah Anda uraikan semuanya itu memang yang disebut dengan fenomena, kemudian analisis. Nah, pasti ada pertanyaan ya, kenapa kok diminta untuk segitu banyak jurnal atau artikel sih Bu? Ya ampun Bu, please deh. Tadi pagi saya ini sekilas ya apa Bu ngomong apa sih Bu? Tadi pagi kita mengaudit prodi S3 di salah satu fakultas di kampus B. Jumlah publikasi mahasiswa dan dosen tuh termasuk tinggi lah ya, termasuk tinggi. Dan salah satu upaya yang dilakukan ya seperti yang di kelas kita ini. Jadi tujuan kita meminta Anda membaca banyak artikel, kemudian mengulas dan mempresentasikan, ini merupakan salah satu bekal Anda untuk menulis tesis. Ini merupakan bacaan ya. Jadi setelah ini yang sudah Anda baca dan Anda uraikan itu jangan dibuang begitu saja. Dimasukkan satu file, kemudian let's say we will have final test. Nah, final test nanti topiknya apa? Apakah nanti bisa dikaitkan? Bisa. Jadi sebenarnya mata kuliah yang ada di prodi, baik itu S2 maupun S3, itu merupakan persiapan untuk tugas akhir. Kalau S2 dalam bentuk tesis, kalau S3 dalam bentuk disertasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis? Analisis sudah benar. Anda melihat dari fenomena, kemudian Anda dengan acuan artikel yang sudah Anda kupas tadi, yang sudah Anda ulas tadi, yang sudah Anda paparkan, Anda menjabarkan, begitu kan ya? Menjabarkan misalnya kata WK. Belum ada tadi ya WK ya. Kalau tadi Bomi pengalaman di satu kota di negeri seberang, berapa jam ya dari Surabaya ke Osaka, Bomi? Cukup lumayan ya. Nah, dari tipikal katakanlah satu fenomena tersebut, Anda mengulasnya berdasarkan teori, begitu kan ya? Tetapi untuk level S2, Anda menggunakan
multi-layers. Yang dimaksud dengan multi-layer berbeda dengan S1. S1 menggunakan satu teori, kemudian framing, sudah, that's it. Untuk S2 tidak begitu. Jadi kita bisa melihat dari multidimensi. Begitu ya. Multidimensi ini apa? Katakanlah setelah ini Anda akan mendapatkan mata kuliah A. Dari mata kuliah tersebut ada satu teori yang muncul. Nah, teori yang muncul tersebut kita bisa mengkaitkan dengan salah satu dari uraian Anda. Maksudnya dimaksud ya. Kalau Anda perhatikan pada artikel di jurnal-jurnal yang sudah Anda baca, itu kan tidak hanya beberapa ya, tapi kan bisa dikatakan puluhan referensi, begitu ya. Ini untuk info saja, di kakak kelas Anda, kakak kelas yang baru, Anda kan maba ya, Anda maba yang sangat unyu-unyu, namanya fresh graduate kan, fresh grad. Kakak kelas Anda itu sudah ada yang OTW Scopus, sudah diterima di Scopus tulisannya, publikasinya. Tekniknya bagaimana ya? Persiapannya mulai awal seperti ini. Kalau Anda bertanya berapa referensi untuk Scopus? 50, 50. Wow. Nah, Anda kan di sini sudah menyiapkan katakanlah masing-masing dari Anda itu 4 lah ya, satu kelompok 16. Nah, Anda nanti tinggal katakanlah mengattach atau menggabungkan dari bahan diskusi hari ini dengan teori yang lain. Nah, penggabungan teori yang lain itu berdasarkan dari bacaan Anda juga. Mengerti yang dimaksud ya? Ada pertanyaan? Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman Anda, terima kasih sudah menuliskan. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya bisa dilihat atau dicek kembali pada PPT teman Anda. Tetapi Anda bisa mengkonfirmasikan apakah ini benar. Begitu ya. Untuk selanjutnya jawaban dari pertanyaan kita bisa menggunakan G-Drive atau grup ya untuk jawabannya. Karena untuk membahas jawaban di sini sudah tidak mungkin sepertinya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri? Oke, satu lagi ya. Permisi, Mem, saya mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk UTS-nya itu kemungkinan di minggu pertama atau minggu kedua ya, Mem? Nah, itu untuk penjadwal admin ya. Yang menjadwalkan admin, tapi untuk di kelas ini kita infokan bentuknya tertulis, begitu ya. Baik itu essay atau MCQ, we don't know yet, tapi yang pasti tertulis. Untuk UAS nanti berupa project. Begitu ya. Oh iya, baik, Mem. Terima kasih. Tertulis berarti sit in. Sit in itu di mana? Baik itu di kampus maupun di lokasi Anda. Permasalahannya jika tidak di kampus, apakah koneksinya lancar di tempat Anda? Karena waktunya cukup cepat nanti ya. Bisa offline, Mem, kadang lancar, kadang enggak. Karena ya COVID ya, karena COVID kita punya variasi kan ya, variasi untuk pertemuan, that's fine. Tapi memang kita kadang ada kendala ya. Ya kita kembali lagi. Untuk harinya nanti yang menentukan admin biasanya minggu kedua ya, minggu kedua atau pertama, I don't know yet. Tapi memang jadwalnya belum keluar.
Cuman tolong disiapkan materi dari awal dengan Bu Vicky, dan yang terakhir sekarang tentang beberapa tren terbaru di morfologi. Kalau kita perhatikan, tren terbaru itu ditarik secara historis pada pola yang sudah ada, begitu kan ya? Tadi teman-teman Anda menjelaskan berdasarkan dari pola-pola atau struktur yang sudah baku pada morfologi. So what is the point here? The point here actually, if we talk about linguistic is the patterns. Kalau kita berbicara tentang morfologi kan berbicara tentang pola ya, pola struktur. Karena itu, secara katakanlah filosofi, we are in the era at that time in which this sub-branch of linguistic emerge is in the era of what we call structuralist, struktur. Sebenarnya yang dibahas oleh Anda dan teman-teman kan tentang pola ya, tentang struktur ya, strukturalisme. Tetapi ada beberapa bias. Anda tadi juga memberikan contoh beberapa bias. Misalnya it should be like this, ini harusnya begini tapi begitu. Begitu kan ya? Tapi tolong diperhatikan, nah bias tersebut terjadi di mana? Terjadinya di medsos, begitu kan ya? Nah, bahasa-bahasa yang digunakan medsos itu kan masuk ke kategori bahasa tertentu, begitu kan ya? Tadi dibahas slang, kemudian ada istilah baru neo. Memang istilah neo setelah era post-strukturalis itu muncul istilah neo. Begitu kan ya? Tapi bukan neo-shape ya. What is neo actually? Beyond. Nah, pola-pola katakanlah pada kelompok awal tadi menjelaskan tentang konsep sebenarnya ini begini tapi dada, begitu ya. Nah, bias tersebut kita bisa mengatakan itu bias, itu neo atau itu post-struktur karena kita ada struktur. So the point here is intinya Anda harus benar-benar mengetahui, tahu ya tadi, tahu dan teman-temannya. Anda harus benar-benar mengetahui dan katakanlah menguasai bagaimana sih struktur kalimat pada bahasa A, bahasa B, bahasa C, begitu kan ya? Nah, struktur itu kan pakem ya. Struktur itu kan sudah terpola, sudah terstruktur. Karena memang namanya struktur itu emerge-nya, munculnya pada era awal strukturalisme. Sebenarnya itu semua sejalan ya, paralel. Begitu ya? Ada yang tanyakan? Ya disiapkan saja kita kira-kira istilah ini, clipping, bla bla bla, itu apa contohnya? Sangat sederhana kan ya. Kalau itu kan ya model-model S1 kalau begitu. Tapi kalau Anda memang harus menguasai itu, tetapi di atasnya. Begitu ya? Mem, izin bertanya, Mem. Silahkan. Untuk UTS-nya itu apakah open book atau gimana, Mem? Soalnya kemarin kan katanya Bu Vicky untuk fonologi open book. Kalau yang Mem Lila bagaimana? Karena waktunya sangat terbatas ya. Tolong diperhatikan waktunya. Katakanlah Anda boleh open book, tapi apakah Anda bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat? Terkait jaringan juga ya, koneksi. Anda ingin open book? Kalau open book dalam bentuk essay. Kalau close book dalam bentuk MCQ. Yang mana? Yang mana teman-teman? Begini ya. Walaupun konsep open book, tapi nanti pekerjaan Anda, tulisan Anda itu juga akan dicek ya. Dan juga dicek di Turnitin. Jadi jangan sampai Turnitinnya itu lebih dari 25%. Dan jangan sampai plagiasi otomatis wassalam.
Sebenarnya pada tataran UTS, pada level UTS kita ingin mengetahui seberapa jauh atau bagaimana sih pengetahuan Anda tentang linguistik kontemporer pada topik 1 sampai topik 6. Open book oke. Berarti essay kan ya, Anda membuat essay, tapi tetap essay dari beberapa hasil bacaan yang sudah Anda siapkan mulai minggu lalu sampai hari ini. Begitu ya? Ada pertanyaan lain? Ya kalau memang sebelumnya sudah diinfokan open book, that's fine, open book, tapi dalam bentuk essay. Dan waktunya tetap, karena ini ujian tulis, kita berbatas waktu ya. Ada pertanyaan lain? Sementara belum ada, Mem. Oke. Terima kasih atas presentasinya dan persiapan sudah membuat presentasi. Kita akhiri pertemuan kita minggu ini. Semoga semuanya berjalan lancar untuk UTS. Untuk pengumuman-pengumuman berikutnya akan kita infokan kepada Mbak Komting ya. Sudah jelas ya? Baik. Ya, Mem. Insyaallah. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum Mem. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima selalu kasih, ya. Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Oke, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita akhiri ya. Iya, Mem.